kelompok 5 Biologi D, mata kuliah Biologi Reproduksi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan menjelaskan 5 kelainan perkembangan embrio. Kelainan tersebut yang pertama yaitu sindrom Turner yang akan disampaikan oleh Nur Aliyah Rahmawati, kemudian kista arachnoid yang akan disampaikan oleh Fadila Cahyani, kemudian kembar akardiak yang akan disampaikan oleh Neng Rozia Pertiwi, kembar siam akan disampaikan oleh Nur Aini, dan stenosis saluran air akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Nur Aisyah. Sindrom Turner merupakan kelainan kromosom yang ditemukan oleh Dr. Henry Turner pada tahun 1938. Sindrom Turner ini disebabkan oleh hilangnya satu kromosom X yang berasal dari ayah dalam sel janin. Jadi kariotip dari sindrom Turner ini 45X. Sindrom Turner ini hanya terjadi pada perempuan, tidak dapat terjadi pada laki-laki. Karena dengan hilangnya satu-satunya kromosom X, maka individu tersebut tidak mungkin dapat bertahan hidup. Ciri-ciri dari penyakit sindrom Turner ini, yang pertama, ini akan berperawakan pendek dan tidak memiliki indung telur yang dapat berfungsi dengan baik. Lalu, tidak berfungsinya indung telur yang akan menyebabkan tidak timbulnya perkembangan seksual dan infertilisasi. Nah, meskipun demikian, organ-organ seksual dan organ reproduksi lainnya ini tetap normal. Gambaran fisik sindrom Turner mencakup lipatan tambahan pada leher, lalu bentuk kuku tidak normal, tangan dan juga kaki yang membengkak. Lalu terjadi kesulitan belajar atau perilaku yang mungkin membutuhkan bantuan dari ahli. Lalu juga terdapat koartasio aorta atau penyempitan arteri utama dari jantung yang dapat ditangani melalui pembedahan, atau kelainan-kelainan lain pada jantung termasuk pada katup-katupnya, serta terjadi masalah makan pada masa anak-anak. Penanganan medis yang dapat dilakukan pada pasien sindrom Turner untuk anak-anak dan juga remaja, yang pertama ini dengan penggunaan hormon pertumbuhan untuk memperbaiki perawakan pendek dan juga gangguan perkembangan sosial seksualnya. Lalu yang kedua ini terapi estrogen untuk memicu pubertas, dan pengobatan jangka panjangnya ini dengan mengkonsumsi estrogen alami, contohnya itu pada pil kontrasepsi. Penanganan medis untuk perempuan dewasa yang mengidap sindrom Turner ini dapat dilakukan dengan terapi pengganti hormon atau hormone replacement therapy atau HRT. Nah, penanganan ini diberikan dengan rangkaian pil yang mengandung kadar estrogen dan progesteron yang berbeda-beda dan dikonsumsi bulanan. Nah, perempuan dengan sindrom Turner ini perlu mendapatkan HRT hingga mencapai usia menopause. Saya Fadilah Cahyani Saumi akan menjelaskan mengenai kista arachnoid. Nah, kista arachnoid ini adalah kista yang tumbuh dan berkembang di kepala dan juga dapat tumbuh di sekitar sumsum tulang belakang. Letak tumbuh kista arachnoid berada di dalam ruang antara otak dan juga membran arachnoid. Oleh sebab itu, kista ini disebut kista arachnoid. Kista ini terbentuk sebagai kelainan bawaan yang berupa suatu kantong atau balon yang berdinding tipis dan terisi oleh cairan otak. Kista arachnoid adalah kista jinak yang terjadi sepanjang cerebrospinal axis dan berhubungan dengan membran arachnoid tetapi tidak berhubungan dengan sistem ventrikuler. Oleh sebab itu, kista ini hanya terdapat di membran arachnoid. Ciri kista arachnoid ini biasanya berisi cairan jernih tidak berwarna yang identik dengan cairan cerebrospinal normal, dan jarang sekali kista ini berisi cairan santokrom, dan kebanyakan kista ini adalah anomali perkembangan, namun sebagian kecil berupa kelainan dapatan yang berhubungan dengan neoplasma atau akibat dari adesi yang terjadi, dan hal ini berkaitan dengan leptomeningitis, hemoragik, atau pembedahan. Primer bawaan biasanya disebabkan oleh pertumbuhan abnormal dari otak dan tulang belakang saat bayi berkembang dalam rahim. Hal ini disebabkan faktor gen bayi tersebut. Ada juga pada kista arachnoid non bawaan bisa terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa yang bisa disebabkan oleh
trauma atau cedera kepala, meningitis, dan tumor. Hal ini juga bisa disebabkan oleh reaksi otak terhadap operasi pada otak. Penyembuhannya, jika kista yang ditemukan itu ganas, biasanya pengobatan dimulai dengan pengangkatan kista diikuti dengan rencana pengobatan yang akan tergantung pada ukuran dan lokasi kista tersebut dan menentukan pertumbuhan kanker. Nah, pertumbuhan kanker ini akan dibedah bersama dengan jaringan yang mengelilingi mereka. Namun, bedah pengangkatan kista saja tidak cukup karena pasien yang memiliki kista ganas perlu menjalani kemoterapi atau radioterapi untuk benar-benar membunuh sel-sel kanker yang masih ada dalam tubuh. Halo, saya Nairodia Pertiwi. Saya akan menjelaskan jenis lainnya dari kelainan perkembangan embrio, yaitu kembar akardiak. Kembar akardiak juga dikenal sebagai kembaran penerima. Hal ini mengacu pada janin kembar yang salah satunya memiliki kelainan hemodinamik dalam pengaturan urutan twin receptors arterial perfusion atau TRAP. Kembar akardiak tidak dapat hidup karena mengalami atrofi sekunder pada jantung dan organ dependen yaitu otak dan sering mengalami serangkaian karakteristik anomali seperti akardia dan encephalus. Kembar akardiak memberikan tekanan abnormal yang berlawanan dengan mengambil sirkulasi dari kembaran normalnya atau disebut dengan kembar pompa. Kembaran akardiak dapat muncul dengan 4 tipe morfologi. Pertama, akardius anepus tidak memiliki kepala dan batang tubuh serta bagian tungkai atas, namun memiliki tungkai bawah, alat kelamin, dan organ dalam perut. Kedua, akardius anceps memiliki struktur tengkorak dasar, batang tubuh, anggota badan, dan organ yang persisten, namun tidak memiliki hati. Ketiga, akardius amorphus memiliki massa tulang, otot, lemak, dan jaringan ikat yang amorf. Dan keempat, akardius akormus. Satu-satunya struktur yang berkembang adalah kepala janin, semua struktur lainnya tidak ada. Adapun penyebab dari kembar akardiak adalah akibat dari berbagi satu plasenta, suplai darah dari janin kembar monokorionik dapat menjadi terhubung sehingga mereka berbagi sirkulasi darah. Meskipun setiap janin menggunakan bagian plasenta sendiri, pembuluh darah penghubung di dalam plasenta memungkinkan darah untuk keluar dari satu kembar ke kembar lainnya. Keadaan ini kadang-kadang disebut sebagai keseimbangan aliran darah. Jika plasenta memiliki sambungan vena arteri dalam, hal ini dapat menyebabkan aliran darah menjadi tidak seimbang. Kembar akardiak tidak dapat hidup. Adapun perawatan dan pengobatan yang ditujukan yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup kembaran lainnya atau kembar penerima atau pompa, berupa pengawasan untuk pengembangan hidrop, seperti dengan menghentikan aliran darah ke kembar akardiak. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti histerektomi dan pengangkatan kembar akardiak, ligasi tali pusat atau ablasi laser pembuluh darah. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menghindari kelainan ini yaitu berupa ketika hamil, si ibu harus melakukan istirahat total, kemudian ditambah dengan asupan protein dan dalam jumlah yang besar sebagai terapi untuk mencoba penangkalan kelainan tersebut. Saya Nur Aini akan menjelaskan tentang kembar siam pada slide 14 sampai 19. Kembar siam sendiri yaitu kelainan di mana bayi kembar dengan salah satu atau beberapa bagian tubuh saling menempel atau terhubung satu sama lain. Bagian tubuh yang paling sering menyatu yaitu kepala, dada, perut, punggung, dan panggul. Ciri-cirinya yaitu ketika ibu hamil nutrisinya tidak terpenuhi. Penggunaan obat-obatan perangsang kehamilan, ibu hamil akan memiliki kadar hormon HCG yang tinggi dan ukuran janin yang abnormal. Penyebab kembar siam. Kembar siam terjadi ketika pembalahan janin kembar homozigot atau satu sel telur terlambat dan akhirnya tidak selesai secara sempurna. Proses pembelahan ini biasanya terjadi pada 8 hingga 12 hari setelah sel telur bertemu dengan sperma. Jika terlambat dan melebihi jangka waktu ini, pembelahan cenderung sempurna. Akibatnya bayi kembar akan terlahir menempel satu sama lain
Ada teori lain yang mengatakan bahwa kembar siam terjadi karena dua sel telur yang awalnya terpisah kembali menempel dan menyatu selama masa kehamilan. Namun sejauh ini belum mengetahui secara pasti penyebab dan faktor resiko dari dugaan tersebut. Cara penyembuhan atau penanganan. Penanganan kondisi kembar siam akan ditentukan berdasarkan bagian tubuh yang terhubung, organ tubuh yang dimiliki, gangguan kesehatan yang dialami, serta komplikasi yang mungkin muncul. Setelah lahir, bayi kembar siam akan diperiksa secara menyeluruh oleh dokter. Dari pemeriksaan tersebut, dokter akan menentukan metode operasi pemisahan yang tepat. Prosedur ini umumnya dilakukan setelah bayi berusia 1 tahun atau lebih. Operasi pemisahan juga mungkin dilakukan segera setelah lahir. Jika bayi kembar siam mengalami kondisi mengancam nyawa. Jika operasi pemisahan berhasil, rehabilitas dan perawatan lanjut perlu dilakukan untuk melatih kemampuan masing-masing bayi. Perawatan ini bisa dilakukan melalui terapi fisik, komunikasi, dan sosial. Jika operasi pemisahan tidak mungkin dilakukan, misalnya karena kedua bayi hanya memiliki satu jantung, dokter akan merencanakan perawatan medis lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan bayi tersebut. Stenosis saluran air. Aqueductal stenosis adalah penyempitan saluran air dari silvus yang menghalangi aliran cairan cerebrospinal atau CSF di sistem ventrikel. Penyumbatan saluran air dapat menyebabkan hidrosefalus, khususnya sebagai penyebab umum hidrosefalus kongenital dan atau obstruktif. Ciri-cirinya yaitu sakit kepala, mungkin disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakranial dan aliran CSF yang terganggu, dan terkadang gejala ini muncul secara tiba-tiba sebagai sakit kepala petir. Yang kedua, tingkat kesadaran pasien juga dapat menurun seiring waktu, dan ini dapat menyebabkan koma atau kematian. Kemudian kelainan visual yang disebutkan sebelumnya termasuk kelumpuhan tatapan ke atas, di mana seseorang mengalami kesulitan untuk melihat ke atas. Kemudian ciri yang keempat yaitu gemetar, juga telah dilaporkan sebagai gejala, tetapi tidak seiring yang disebutkan sebelumnya. Pada anak-anak, kesulitan kognitif dan keterlambatan perkembangan terlihat dalam berbagai tingkat keparahan. Keterlambatan perkembangan ringan ditandai dengan perkembangan motorik dan neurologis yang tidak lebih dari 2 deviasi standar di bawah rata-rata untuk usia anak, dan keterlambatan sedang ditandai dengan lebih dari 2 deviasi standar di bawah ini. Penyebabnya yaitu yang pertama, kompresi tumor. Tumor otak di daerah otak tengah terbentuk secara anatomis. Lebih spesifik, tumor terbentuk di daerah pineal yang berada di dorsal hingga otak tengah dan sejajar dengan saluran air silvus. Kemudian yang kedua yaitu saluran air sempit. Penyempitan bisa menjadi cacat sejak lahir yang menyebabkan stenosis saluran air bawaan. Kesalahan perkembangan yang dapat menyebabkan cacat ini termasuk kelipatan pada saraf yang tidak normal yang menyebabkan tabung saraf menyempit sejak lahir. Kemudian yang ketiga yaitu forking. Forking mengacu pada saluran air yang telah terbagi menjadi beberapa saluran terpisah sebagai akibat dari fusi median yang tidak sempurna. Yang ketiga yaitu pembentukan septum. Pembentukan septum menyiratkan bahwa melalui gliosis membran sel ginjal telah berkembang melintasi saluran air. Membran abnormal ini paling sering terbentuk di bagian bawah dan distal saluran air dan sepenuhnya menghalangi saluran. Kemudian yang
kelima yaitu gliosis. Dengan kondisi ini saluran air mulut tersumbat sebagian. Untuk mengkompensasi penyumbatan yang kelima yaitu gliosis. Dengan kondisi ini saluran air mulai tersumbat sebagian. Untuk mengkompensasi penyumbatan parsial dan meningkatkan aliran CSF ke kecepatan normal, tekanan di ventrikel ketiga ditingkatkan sehingga juga meningkatkan kecepatan CSF. Hal ini pada gilirannya menciptakan lebih banyak tekanan geser di saluran air, menyebabkan lebih banyak kerusakan pada sel epitel yang melapisi ventrikel dan mengakibatkan gliosis dan proliferasi sel glial. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 5, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.